Kita hari ini akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum terberdaya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Di Indonesia banyak sekali loh komunitas yang memiliki ciri unik yang memegang teguh kepada kearifan lokalnya. Nah, biasanya kearifan lokal tersebut digunakan sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di screen kalian. Di sini ada contoh komunitas suku Baduy, komunitas suku Kampung Naga, dan komunitas suku Jawa. Ini adalah contoh komunitas yang terdapat di masyarakat Indonesia. Sehingga pada hakikatnya pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson adalah sebuah upaya atau perubahan kemajuan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri. Upaya perubahan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan komunitas orientasinya menunjuk kepada komunitas yang kurang berdaya atau bisa juga tidak berdaya. Pemberdayaan juga dapat dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya juga. Namun dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas itu sendiri. Nah, agar tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas tepat sasaran dan dapat merubah suatu komunitas lebih baik dan maju, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki di dalam masyarakat tersebut. Yang pertama, masyarakat dalam komunitas tersebut mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. Yang kedua, masyarakat komunitas mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritasnya. Yang ketiga, masyarakat tersebut mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat untuk mencapai sasaran yang telah disetujui. Dan yang keempat, masyarakat komunitas tersebut harus mampu bekerja sama rasional dalam bertindak sehingga dapat mencapai tujuannya. Pemberdayaan komunitas tidak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Nah, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas. Tahap yang pertama, yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Di tahap yang kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. Kita masuk ke tahap ketiga, di mana masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Pada tahap yang keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Lanjut ke tahap yang kelima,
terdapat peningkatan rasa memiliki yang lebih besar, menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Di tahap yang keenam, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Nah, tahap terakhir, tahap ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selain itu, terdapat juga tahapan-tahapan proses pemberdayaan komunitas yang dipaparkan oleh Terry Wilson. Menurut Terry Wilson, setidaknya ada 4 tahap dalam pemberdayaan komunitas. Tahap yang pertama yaitu awakening atau penyadaran. Pada tahap ini, masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik. Tahap yang kedua yaitu understanding atau pemahaman. Lebih jauh dari tahapan penyadaran, di tahap ini masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas. Sedangkan di tahap ketiga ada harnessing atau memanfaatkan. Setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Di tahap yang terakhir, yaitu using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas tidak terlepas dari peran aktor pemberdayaan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa saja aktor dari pemberdayaan komunitas? Aktor pemberdayaan komunitas terdiri dari 3 orang atau 3 aktor, yaitu ada pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kegiatan dari ketiga aktor tersebut perlu sekali dirancang untuk memberikan kontribusi sehingga terbentuk kemitraan yang diharapkan. Agar memudahkan kalian mengetahui apa saja peran dari setiap aktor pemberdayaan komunitas, hasil dari bentuk perannya, dan apa saja yang mereka sediakan atau fasilitasi dalam melakukan pemberdayaan komunitas, ini ada tabelnya. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik-baik. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.